Aplix, tontonannya anak kedokteran. Kali ini. Nah, di video ini kita akan bahas tentang kegawat daruratan psikiatri, gitu ya. Nah, ada pun learning outcomes yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teman APMEDS mampu mengetahui definisi dari kegawat daruratan psikiatri. Kemudian yang kedua, teman APMEDS mampu mengetahui gejala dan tanda dari kegawat daruratan psikiatri. Kemudian yang ketiga, teman APMEDS mampu mengetahui terapi dari kegawat daruratan psikiatri. Outline-nya yang pertama adalah kita bahas tentang gaduh gelisah, kemudian percobaan bunuh diri, dan emergensi karena efek samping obat. Oke, kita akan bahas tentang gaduh gelisah. Jadi, apa itu gaduh gelisah? Nah, gaduh gelisah itu adalah keadaan di mana seseorang itu mengamuk gitu ya, irritabilitas. Jadi berbicara berlebihan, mengumpat gitu ya. Dan pokoknya dia ngamuk-ngamuk. Nah, gaduh gelisah ini dia bisa disebabkan karena banyak hal. Bisa karena gangguan mental organik yang udah kita bahas sebelumnya ya, bisa tentang penyalahgunaan nafsa, bisa karena psikotik atau gangguan mood seperti manik. Ya, itu sering ya, sering terjadi gaduh gelisah. Oke, jadi ada GMO, sekali lagi ada GMO, gangguan mental organik, penyalahgunaan nafsa, psikotik, dan gangguan mood. Nah, ketika ada pasien gaduh gelisah gitu ya, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita persuasi dulu. Kita tenangkan dulu pasien, coba tenangkan dulu. Kemudian kita lakukan penilaian kesadaran dan TTV, tanda vital pertama, kemudian tawarkan obat oral. Apabila tidak mau, kita injeksi obat dan pasien harus diikat. Nah, ketika pasien tenang, baru kita melakukan status mental dan pesan fisik. Kemudian rujuk dan konsultasikan kepada dokter spesialis kesehatan jiwa. Oke, kapan kita akan melakukan restrain? Untuk restrain, kita perlu inform konsen dulu ya ke pasien, kemudian siapkan ruang dan alat pengikat. Pilih alat pengikat yang aman dan nyaman ya. Kemudian pasien diikat dalam posisi terlentang, observasi tiap 30 menit. Perawatan pada daerah pengikatan, jika akan dilepas, pastikan pasien mampu mengontrol dirinya dan ikatan dilonggarkan secara bertahap. Nah, itu apabila kita akan melakukan restrain atau pengikatan pada pasien ya. Nah, untuk terapi gaduh gelisah untuk obat oralnya kita bisa pilih haloperidol yang 0,5 mg atau 1,5 mg atau 5 mg, atau bisa kita berikan CPZ ya 25 mg atau 100 mg, risperidon juga bisa, atau diazepam 2 mg atau 5 mg, atau lorazepam 2 mg. Untuk obat injeksi kita bisa pilih yang short acting, yang haldol injeksi 5 mg atau diazepam injeksi 10 mg. Nah, itu pilihan untuk obat untuk gaduh gelisah. Oke, next kita akan bahas tentang percobaan bunuh diri. Ya, nah jadi ada faktor resiko untuk bunuh diri. Yang pertama ada keadaan medis yang menyertai, misalnya keadaan sakit kronis, nyeri kronis, insomnia berat yang persisten, dan ada hipokondriasis. Atau keadaan psikopatologi yang terakhir, misalnya kontrol impuls yang buruk, pengujian realitas yang buruk, ada psikosis, ada depresi, ada penyalahgunaan obat, ya ada gangguan kepribadian. Kemudian ada perilaku bunuh diri, ya ada cara dan metode letal, kemudian ada maksud dan serius yang persisten, ya, kemudian ada keinginan dan catatan bunuh diri tertulis dan konteks resiko tinggi, misalnya tinggal sendiri, tidak ada dukungan sosial, gitu ya. Nah, ancaman bunuh diri tidak bisa kita sepelekan. Jadi, apabila teman-teman kalian atau saudara terdekat kalian mengatakan ingin bunuh diri, kalian harus perhatikan mereka, gitu ya. Jangan remehkan ancaman diri, jangan remehkan isyarat, jangan remehkan percobaan bunuh diri. Dan tata laksana tergantung diagnosis psikiatri yang mendasari. Ya, jadi perhatikan 3 hal ini, ya. Nah, tata laksananya yang pertama perbaiki keadaan umum, ya, terapi farmakologi tergantung diagnosa yang mendasari percobaan bunuh diri. Kemudian gagasan bunuh diri pada pasien alkoholik biasanya akan membaik dalam beberapa hari, ya. Kemudian gagasan bunuh diri pada pasien skizofrenik harus diperhatikan secara serius dan rawat inap jangka panjang pada pasien yang cenderung melakukan mutilasi diri. Penanganan di ER atau emergency kita tergantung tingkat kesadarannya, ya. Tingkat kesadaran pasien dengan tujuan bunuh diri yang di bawah UGD dapat berupa yang kesadaran menurun ya, seperti koma sampai koma, atau kesadaran komatis yang dia bisa membahayakan diri sendiri. Jadi harus diperhatikan ya. Oke, next kita akan bahas tentang emergensi karena efek samping obat ya. Nah, yang pertama adalah sindrom neuroleptik maligna. Sindrom neuroleptik maligna ini adalah keadaan mengancam nyawa yang terkait dengan penggunaan obat-obatan neuroleptik ya. Terjadinya apa? Pertama, ada perubahan mental status gitu ya. Kemudian ada rigiditas, kemudian ada demam dan disautonomia. Ya, jadi otonomnya terganggu gitu ya. Ada perubahan mental status, rigiditas, demam, dan disautonomia. Ya, terkait
terkait pada penggunaan obat antipsikotik tipikal, contohnya haloperidol. Ya, oke. Nah, sindrom neuropik maligna ini nanti ingat ada 4 gejala. Ini ada mental statusnya berubah ya, ada rigiditas, ada demam ya, dan disautonomi. Jadi gejala otonom yang terganggu gitu ya. Nah, kriteria diagnosisnya banyak kriteria. Ada yang pertama, adanya exposure terhadap dopamine blocking agent seperti haloperidol atau antipsikotik. Ada severe rigiditas dan demam ya. Kriteria lain ada diaporesis, berkeringat, disfagia, ada tremor, inkontinensia, ya, penurunan kesadaran, kemudian dia takikardi, kemudian tiba-tiba nggak bisa ngomong, ada peningkatan tekanan darah, ada leukositosis, dan peningkatan kreatinin fosfat kinase CRP. Ya, tata laksananya adalah stop obat, kemudian stabilkan keadaan umum pasien, berikan lorazepam atau benzodiazepin 1-2 mg IM atau IV tiap 4-6 jam, atau diazepam 10 mg IV tiap 8 jam. Kemudian berikan dantrolene bisa, atau bromokriptin ya, atau amantadin. Jadi pilihannya antara lorazepam, dantrolene, bromokriptin, atau amantadin. Nah, ini biasa ditanya di UKMPD ya teman-teman ya. Jadi ingat ini ya tentang SNM. Oke, kita kuis dulu. Tuan L berusia 35 tahun datang dengan keluhan demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Pasien merupakan penderita skizofrenia dan 2 hari lalu sempat kontrol pengobatan. Pada saat kontrol, pasien diberikan obat olanzapin dengan dosis dinaikkan dari sebelumnya karena dari hasil pemeriksaan gejala psikotik masih ada. Tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, RR-nya meningkat, suhunya meningkat, dan ada rigiditas. Pasien juga tampak pucat dan banyak berikat. Oke, ada diaforesis juga. Diagnosisnya jelas ini udah masuk ke kriteria SNM ya, sindrom neuroleptik maligna. Oke, jadi ingat ya, SNM itu ada rigiditas, ada peningkatan temperatur, ada instabilitas dari sistem otonom, ya, ada fever, cara ingatnya ada Valter ya. Fever, ada rigiditas, ya, kemudian ada leukositosis, ada tremor, dan peningkatan kreatinin fosfat kinase, ya. Terapinya dengan pemberian diazepam atau bromokriptin. Oke, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya. Aplix, tontonannya anak kedokteran.